Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom anak-anak GKA Sion dimanapun kalian berada. Selamat pagi, good morning, Good morning. 早上好啦Sofena. 早上好了Seleni. 我很好。 Wow, semuanya kabarnya baik-baik ya Lause. Puji Tuhan, Nah, sehat semua. Anak-anak, sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kembali lagi kami dapat bersekutu, beribadah untuk merayakan setiap penyertaan Tuhan kepada kami selama 1 minggu ini. Engkau memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, dan Engkau pimpin juga para lause yang akan memimpin kami baik dalam pujian maupun firman. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lo Sofena, Ya Lause Leni. God is good All the all the time. time. Tahu kenapa? Ya karena Allah itu baik Lause. Bukan cuman baik. Oh, Dia tahu semua tentang kita. Yes, luar dalam. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Betul, nggak ada yang tersembunyi lah Sofena. Karena Allah Maha Tahu. Seperti pujian yang mau kita nyanyiin ini. Allah itu Baik. Siapin jempolnya ya. Allah itu baik, Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang
Yes, dia luar biasa. Sampai-sampai matanya Yesus itu, matanya Tuhan tuh melihat di mana-mana apapun yang kita buat. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Yes, mau itu yang baik perbuatan kita maupun yang nggak baik. Berarti nggak boleh usil dong. Nggak langsung. boleh, nggak boleh. Nggak boleh nakal sedikit. Oh, nggak boleh. No, no, no. Oh, no, no, no. Ya, kayak lagu ini nih. Mata Tuhan melihat. Yes, betul. Tetap semangat semuanya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Jadi Tuhan itu melihat apa yang kita lakukan loh. Yes, betul. Karena Tuhan itu maha tahu. Maha tahu. Karena itu nih loh Sofena dan anak-anak di rumah. Tuhan itu bilang, kita itu kalau ngikutin dia harus fokus mandang ke depan. Mandang ke depan. Jangan lihat-lihat kayak spion dia terus ke belakang. Oh, nggak boleh. Kalau nyetir mobil atau motor boleh dong biar selamat. Boleh. Boleh. Tapi kalau hidup kita di dalam Tuhan, gak usah lagi tengok-tengok. Seperti ini di dalam Amsal 22:6, di sana Tuhan bilang begini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Fixing my eyes on you, on Jesus. On Jesus. Kita akan nyanyi lagu ini ya. Yes. Ini lagu baru ya Lose? Agak lama sih, tapi dibelajarin lagi deh. Ya, ayo semuanya kita belajar sama-sama ya. I want turn left and I want turn right. Will not stray from the path of right, but I keep on seeking, keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. I want turn left and I want turn right. We're not stray from the path of right, but I keep on seeking, keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. On you. I want turn left and I want turn right. Will not stray from the path of right, but I keep on seeking, keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. Follow, follow, follow Jesus Christ. Follow siapa? Jesus. Bukan jadi followernya Miss Leni, Love Leni ya? Bukan. Kok Jadi miss ya? pengikutnya Tuhan, Love Leni. Itu udah Lase. Karena Lasamena, kita semua anak-anak Tuhan ini, anak-anak di rumah, sudah dipastikan kalau percaya sama Tuhan, hidup kita selalu ada di dalam tangan Tuhan. Iya, betul sekali Losa. Kita mau dengar firman Tuhan sebentar lagi loh Sofena. Ayo kita persiapkan hati kita nyanyikan lagu Ku di Tangan.
ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Katakan, ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Mari anak-anak kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk puji-pujian yang baru kami naikkan. Kami percaya Tuhan bahwa pujian yang sudah kami naikkan ini sungguh memberkati setiap kami. Dan kalau sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau mau menolong kami, memberikan kami telinga untuk dengar-dengaran, dan hati yang mau taat melakukan firman-Mu di hidup kami. Berkatilah Oso yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Wah, bagus sekali ya. Oh, ternyata selama ini saya nggak tahu. 1, 2, 3. Wah, banyak sekali, lebih dari 30. Wah. Halo anak-anak. Aduh, maaf ya, Lause lagi asik sampai nggak sadar. Ternyata Lause udah ditungguin sama anak-anak. Tahu nggak anak-anak? Tadi Lause lagi asik ngapain? Nih, Lause lagi lihat ternyata tuh ya. Anak-anak tahu salju nggak? Salju itu kan kalau kita lihat ya di film atau di gambar, saljunya bulet-bulet gitu ya. Nah, ternyata loh salju itu banyak bentuknya, bukan bulat-bulat aja, dia bentuknya. Aduh, nanti anak-anak cari deh ya. Anak-anak kan udah bisa ya cari sendiri ya, nanti atau enggak minta tolong papa mama. Nah, ternyata nih ya, salju itu banyak sekali bentuknya. Tadi Lause hitung ada lebih dari 37. Nah, mungkin bisa lebih dari itu. Oh, Lause baru tahu ya. Mungkin anak-anak sudah tahu lebih dulu dari Lause. Tapi nggak apa-apa, nggak ada yang terlambat ya, nggak ada kata terlambat untuk sesuatu yang baru. Nah, anak-anak, kenapa sih Lause lihat-lihat seperti itu? Nah, Lause lagi pengen cari tahu apa sih yang ada di dunia ini yang mungkin Lause tidak tahu. Tapi sebenarnya ya anak-anak, kita memang tidak bisa tahu semua hal. Mungkin ada kejadian yang terjadi di luar negeri atau di luar daerah atau dimanapun gitu, kita nggak tahu, nggak apa-apa. Karena memang kemampuan manusia itu tidak bisa menjangkau semua pengetahuan. Kita tidak bisa tahu semua hal. Kita tidak bisa tahu ke semua kejadian. Apalagi kejadian yang akan terjadi nanti di masa depan. Wah, masa kita tahu ya? Nggak mungkin ya. Kita nggak tahu besok hujan nggak ya? Ya belum tentu juga, kita nggak tahu ya. Nah, tapi anak-anak, ada satu pribadi ya yang tahu segalanya. Semua dia tahu. Bahkan kejadian di masa depan yang belum terjadi nih, dia sudah tahu lebih dulu. Nah, siapa ya dia? Anak-anak mau tahu nggak siapa dia? Nah, kalau gitu, dengar cerita Lause baik-baik ya. Oke? Nah, anak-anak masih ingat Yusuf nggak? Nah, waktu itu di minggu-minggu yang kemarin kita sudah dengar ya sama-sama bagaimana akhirnya Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Nah, ingat kan siapa saudara-saudaranya ini yang dulu pernah menjual dia sehingga Yusuf dibawa ke
Mesir dan mengalami hidup yang sulit, yang tidak mudah. Nah, akhirnya waktu kelaparan terjadi, saudara-saudaranya itu datang ke Mesir untuk membeli gandum dan bertemu dengan Yusuf. Nah, tentu saja mereka tidak mengenal Yusuf dengan penampilan dia yang baru. Tapi Yusuf mengenal saudara-saudaranya dengan jelas. Tapi Yusuf juga tidak mau memberitahu mereka bahwa dia adalah Yusuf, saudara mereka yang sudah mereka jual. Tapi lama-kelamaan hati Yusuf juga tidak tahan loh anak-anak. Apalagi waktu dia melihat Benyamin, adiknya yang sangat dia kasihi. Wah, dia semakin tidak tahan. Dia ingin menahan Benyamin ya. Dia pura-pura masukin pialanya ya, tempat minum biasa yang terbuat dari perak itu dimasukin. Kemudian dimasukin ke dalam karungnya Benyamin. Nanti kemudian Yusuf berpura-pura bahwa Benyamin sudah mencurinya. Dan kemudian nanti Benyamin ditangkap. Pura-puranya dimasukin penjara, tapi Yusuf sudah mengatur semuanya supaya Benyamin bisa tinggal dengan Yusuf. Tapi ternyata Yusuf tidak tahan juga. Akhirnya Yusuf memperkenalkan dirinya di depan saudara-saudaranya. Dia mengaku bahwa dia adalah Yusuf, saudara mereka. Wah, waktu dengar itu, koko-kokonya Yusuf yang dulu jahat sama dia langsung takut. Mereka gemetar, mereka terkejut. Kenapa anak-anak? Karena mereka takut nanti Yusuf akan menghukum mereka. Karena mereka sudah melakukan kejahatan kepada Yusuf. Tapi apakah benar Yusuf akan menghukum mereka? Kan sekarang Yusuf sudah jadi pemimpin. Sudah menjadi orang yang terkenal di Mesir. Raja bahkan memberikan kekuasaan yang lebih. Nah, apakah Yusuf akan menghukum mereka? Ternyata Yusuf tidak menghukum mereka, anak-anak. Justru Yusuf mengasihi mereka, Yusuf menerima mereka, dan Yusuf mengampuni mereka. Wow, kok bisa ya? Padahal Yusuf bisa loh marah. Yusuf memasukkan mereka ke dalam penjara karena mereka sudah jahat. Tapi Yusuf tidak melakukan itu. Tahu nggak kenapa? Karena Yusuf tahu bahwa yang membawa dia ke Mesir bukan saudara-saudaranya atau bukan orang lain, tetapi siapa? Tuhan. Nah, di Alkitab tertulis, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya bahwa Tuhanlah yang sudah membawa dia ke Mesir. Tuhan yang sudah memimpin Yusuf mendahului saudara-saudaranya hingga dia bisa ada di Mesir duluan dan mempersiapkan makanan sebelum bencana kelaparan terjadi. Sebentar. Jadi maksudnya waktu Yusuf dijual ke Mesir itu adalah rencana Tuhan. Tapi kan waktu itu kelaparan belum terjadi. Kok Tuhan bisa tahu ya dan mempersiapkan Yusuf sehingga Yusuf bisa ada di Mesir dan mempersiapkan segala sesuatu untuk bencana kelaparan itu. Nah, ini yang tadi Lause tanya. Waktu di awal tadi, Lause kan ada tanya, ingat nggak yang Lause bilang, siapa yang tahu segala sesuatu? Nah, ini jawabannya, dia adalah Tuhan. Kenapa Tuhan tahu? Karena Tuhan itu Maha tahu. Artinya Tuhan tahu segala sesuatu. Enggak ada satupun yang Tuhan tidak tahu, anak-anak. Bahkan kejadian yang belum terjadi pun Tuhan sudah tahu. Nah, seperti contohnya kisah Yusuf ini. Coba ya ingat-ingat, waktu Yusuf dijual ke Mesir sama saudara-saudaranya, bencana kelaparan belum terjadi bukan? Tapi Tuhan sudah mempersiapkan semuanya. Mempersiapkan siapa? Mempersiapkan Yusuf untuk menjadi pemimpin yang akan menyediakan makanan dan menyelamatkan banyak orang. Nah, kamu masih ingat juga nggak cerita tentang mimpi Firaun? Nah, apa yang terjadi waktu itu? Nah, waktu itu Tuhan juga memberikan mimpi kepada Firaun bahwa nanti akan terjadi kelaparan selama 7 tahun. Nah, padahal waktu itu kelaparannya sudah terjadi belum? Belum, masih ada 7 tahun kelimpahan, bukan? Tapi Tuhan sudah tahu bahwa nanti akan ada bencana kelaparan. Itu karena apa, anak-anak? Karena Tuhan kita adalah Allah yang Maha tahu, Allah yang Maha tahu. Yuk kita ulang sama-sama. Tuhan kita adalah Allah yang Maha tahu. Nah, karena Tuhan tahu segalanya, maka Tuhan mempersiapkan dan menyediakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, kita lihat kan ya, Yusuf dari awal sekali Tuhan sudah persiapkan dia, Tuhan pimpin hidupnya sehingga dia bisa diberkati menjadi pemimpin dan kemudian menyelamatkan banyak orang dari kelaparan itu.
Itulah sebabnya Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya. Karena Yusuf melihat, wah ternyata di dalam hidupnya Tuhanlah yang telah merencanakan sebuah kebaikan. Jadi apapun yang Yusuf sudah alami dalam kehidupannya, mungkin Yusuf mengalami kesulitan, masa-masa yang tidak enak, tapi Yusuf lihat bahwa Tuhan yang memimpin itu, Tuhan yang membuat rencana, sehingga walaupun dia merasakan tidak enak, merasakan susah, tapi dia tetap melihat bahwa Tuhan memberkati dia. Karena Tuhan punya rencana. Nah, Tuhan tahu bahwa akan terjadi sesuatu. Maka Yusuflah Tuhan pilih untuk dipakai menyelamatkan banyak orang. Nah, akhirnya Yusuf bisa menerima saudara-saudaranya kembali dan juga membawa mereka ke Mesir. Wah, suatu berita yang luar biasa ya. Yusuf membawa keluarganya, papanya, adiknya, semua keluarganya untuk pindah ke Mesir supaya hidup mereka terjamin, karena kelaparan masih akan ada beberapa tahun lagi. Jadi Yusuf membawa mereka ke Mesir supaya hidup mereka terjamin. Nah, itu semua Tuhan yang telah mempersiapkannya dengan baik. Anak-anak, Tuhan yang Maha Tahu itu juga mengetahui kehidupan kita yang dari dulu, sekarang, bahkan sampai nanti yang kita nggak tahu. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Lalu Tuhan hanya diam saja. Oh ya udah, yang penting sudah tahu nanti hidupnya dia bakal begini. Enggak loh, Tuhan tahu. Tapi Tuhan juga menyediakan yang terbaik. Tuhan mempersiapkan diri kita dari sekarang untuk menghadapi sesuatu di masa depan yang tidak kita tahu, atau besok atau nanti yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan tidak diam saja, Tuhan mempersiapkan diri kita. Misalnya ya, Tuhan mempersiapkan kita melalui misalnya menempatkan kita di dalam keluarga yang kita punya sekarang, melalui papa mama, melalui saudara-saudara kita, melalui opa oma, om tante. Nah, bukan suatu kebetulan kita bisa tinggal bersama papa mama, bersama keluarga kita. Kita dididik sama papa mama mengatur kita sedemikian rupa ya, supaya kita nanti bisa dipersiapkan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi untuk menghadapi hari-hari besok yang kita tidak tahu seperti apa. Tapi Tuhan yang sudah mengirimkan papa mama buat kita untuk boleh menjaga kita, mendidik kita, dan mempersiapkan kita dengan baik. Nah, lalu tugas kita apa sekarang? Tugas kita adalah taat dan percaya ya. Taat bahwa Tuhan sudah mempersiapkan kita, atau Tuhan sedang mempersiapkan kita, menyediakan yang terbaik buat kita nanti. Maka kalau papa mama kasih peraturan di rumah, nah nggak boleh gini ya, harus begini, harus begitu, harus begini. Kita harus taat, nggak boleh melawan, nggak mau, saya maunya begini, papa mama begitu saya nggak mau ikutin. Atau misalnya guru di sekolah kasih tugas, kasih pelajaran yang kita harus kerjakan, nggak mau, saya nggak mau, susah pelajarannya, nggak mau mikir, nggak mau, nggak boleh. Kita harus ikutin, harus taat, nggak boleh melawan, karena mungkin melalui itu Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menghadapi hari-hari esok yang baik. Nah, anak-anak, ingat ya, kita punya Tuhan yang Maha Tahu, yang tahu segala sesuatu, tapi juga yang menyediakan terbaik untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena itu kita harus taat dan tetap percaya bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau mengasihi kami dengan begitu luar biasanya. Kami mau belajar untuk percaya kepada Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang mengetahui segala sesuatu, dan Tuhan juga yang mengatur segala sesuatu dalam rencana Tuhan yang baik. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami mau taat pada pimpinan Tuhan, mau taat pada papa mama, pada guru, pada orang-orang yang sudah Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang baik dan siap untuk menghadapi hari-hari besok yang tidak kami tahu. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mau menjaga kami dan mau menyediakan yang baik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Nah anak-anak, kalian sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Untuk ayat hafalan pada minggu ini terambil dari Mazmur 139 ayat 1b dan ayat 2. Mazmur 139 ayat 1b dan ayat 2.
Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Nah anak-anak, untuk persembahan bagi anak-anak di pusat, di Regency, dan juga di Singaraja, kalian bisa memasukkan ke dalam celengan yang sudah dibagikan oleh guru sekolah minggu kalian. Dan bagi anak-anak yang lain, kalian boleh mentransfer uang persembahan kalian ke QRIS yang ada di samping ini atau di nomor rekening yang ada di deskripsi di bawah ini. Thank you anak-anak, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.